Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpamane Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman ini. Teman-teman banyak yang minta aku untuk membahas tentang manfaat dari madu untuk burung murai batu. Sebenarnya kalau madu ini kita kan nggak asing ya. Saya sendiri itu sangat suka dengan madu karena saya salah satu orang yang sangat gemari meminum STMJ. Jadi STMJ itu kan pasti ada madunya. Saya rasa teman-teman sendiri udah paham ya untuk madu sendiri itu. Madu itu kandungannya adalah karbohidrat, yang paling tinggi ada karbohidrat, dia gula ya. Terus dia itu ada B kompleks ya. Mulai dari B2, B3, B5, B6 ya, dan B9. Di situ ada kalium, ada zinc ya, dan sebagainya. Protein pun di situ ada. Nah, karbohidrat ini bahan pangan ya. Yang ngomong itu kandungan yang paling tinggi dalam karbohidrat adalah yang untuk tenaga ya, itu glukosa. Nah, glukosa itu syarat penting untuk makhluk hidup mendapatkan tenaga. Dalam madu itu sangat tinggi, ya. Glukosa itu sangat mudah, ya. Karbohidrat yang sangat mudah diserap oleh tubuh, yang nantinya akan dijadikan tenaga. Ini seperti mana video-video yang pernah aku bikin ya. Saya seringkali mengulas tentang madu ini memang sangat baik untuk burung, tentunya dengan pemberian yang masuk akal gitu ya teman-teman ya. Kalau belajar dari manfaat madu itu sendiri untuk khususnya perburungan, kita perlu belajar dengan pemain-pemain seperti mana pleci, ninja ya, cucak hijau. Mereka itu sangat familiar gitu ya dengan madu. Nah, kalau untuk pleci pasti untuk tenaga dia. Kalau ninja itu untuk naikkan birahinya. Kalau di cucak hijau dia juga akan naikkan staminanya ya. Nah, kalau untuk murai batu sendiri juga seperti itu, karena dia salah satu makhluk hidup. Pengertiannya seperti itu. Dia juga membutuhkan glukosa. Untuk pemberian madu itu sendiri teman-teman ya, sebenarnya madu itu sudah ada dalam pakan. Seperti mana pakan topsong ya, sirpi yang anti stres gitu ya, itu biasanya kandungannya telur dengan madu. Nah, kenapa dia itu dikatakan anti stres? Karena memang dalam madu itu sendiri itu ada kandungan yang manfaatnya nantinya itu membuat sedikit rileks gitu loh. Ada relaksasi, dia agak ada tenangan gitu ya. Makhluk hidup itu kalau mengkonsumsi madu, dia tuh akan sedikit rileks gitu lah teman-teman ya, pengertian seperti itu, maka dia dikatakan anti stres. Manfaat yang paling bisa dirasakan menggunakan madu itu yaitu tadi tenaga ya. Teman-teman kalau nanti burungnya pengen dapatkan tenaga yang ekstra gitu ya, teman-teman bisa gunakan madu. Madu ini diberikan kepada burung. Seperti mana teman-teman yang mungkin burungnya mau dilombakan, entah di dalam kota atau di luar kota. Kalaupun di luar kota dalam perjalanan jauh, burung itu memang membutuhkan kita menekan stres lah. Hitungannya seperti itu ya. Jangan sampai burung sampai di lokasi nanti burungnya stres. Begitu juga dengan adanya stres itu tadi, nanti burung itu akan kehabisan tenaga juga gitu kan. Maka kita bisa hindari itu dengan cara kita berikan dia tuh madu. Satu, untuk supaya dia tidak kelelahan dalam perjalanan. Dua, memang
fungsinya untuk burung supaya burung tidak stres. Gitu ya teman-teman ya. Saat burung digantangkan, harapannya apa? Kita berikan madu itu tadi karena dia memang syarat penting itu adalah untuk tenaga ya. Maka kita bisa berikan madu itu agar burung kita kerja itu durasinya awal sampai akhir. Nah, seperti mana teman-teman yang mungkin mau lomba keluar kota nih? Ya, seumpama teman-teman dari Pontianak mau ke Piala Raja atau dari Riau mau ke Piala Raja, tentunya ini kan memakan perjalanan yang jauh, waktu yang sedikit panjang gitu ya. Supaya burung kita itu tidak kelelahan dan dia tetap dalam kondisi yang prima, teman-teman bisa berikan madu itu, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang baru saja memelihara burung, yang belum tahu apa sih itu Piala Raja. Piala Raja itu adalah kiblatnya Kicau Mania ya teman-teman ya. Di situ untuk semua kelas itu, wah itu full gantangan kalau di situ itu. Animonya luar biasa gitu ya. Jadi teman-teman tuh pasti banyak yang datang di situ gitu ya. Nah, untuk menjaga supaya burungnya itu tetap dalam kondisi yang prima dalam perjalanan jauh ini tadi, menguras tenaga, maka teman-teman paling tidak 3 hari sebelum berangkat itu sudah diberikan madu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin perjalanan jauh ini bisa diberikan madu itu dengan takarannya nggak usah banyak-banyak. Pengertian seperti itu teman-teman ya. Jangan toh karena itu bermanfaat terus akhirnya kita terlalu banyak memberikan kepada burung kita. Cukup teman-teman itu sepentol korek gitu ya, yang pentolan korek itu lidi itu teman-teman berikan ke 50 mili air. Jadi intinya itu jangan gunakan terlalu banyak lah ya, pengertian seperti itu. Karena apa? Nantinya karena dia itu fungsinya adalah untuk tenaga, energi ya. Maka jangan sampai burung kita itu terlalu tinggi atau besar energinya tapi birahinya nggak ada atau emosinya tidak ada gitu ya. Karena kita harus bisa imbangkan antara birahi dan energi burung, itu harus kita imbangkan. Percuma aja kalau hanya tenaganya yang besar gitu ya teman-teman ya. Kalau dia itu tidak punya keinginan tarung, burung itu kurang birahi, percuma. Maka perlunya juga teman-teman itu untuk imbangi dia dengan minyak ikan. Sebagaimana kita tahu minyak ikan, dan seringkali aku bahas ya untuk teman-teman yang mungkin baru saja masuk di umpamanya kicau, minyak ikan itu salah satu suplemen ya yang baik untuk makhluk hidup ya, hitungannya seperti itu. Kalau untuk burung murai batu itu dia bisa cepat naikkan birahi dan dia akan menstabilkan birahi juga. Pengertian seperti itu gitu ya. Kenapa saya katakan dia bisa naikkan birahi? Karena memang pada unsurnya dalam kandungan minyak ikan itu sendiri untuk memperbaiki metabolis ya. Dan tentunya apabila metabolisnya baik, bekerja dengan baik, maka burung itu akan sehat dan burung itu pun akan cepat untuk naikkan birahi. Pengertian seperti itu. Maka gunakan saja minyak ikan itu secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Kalau aku ya, saran aku maksimal untuk pemberian minyak ikan itu 1 minggu hanya 2 kali lah, gitu ya. Nanti teman-teman yang mungkin kalau untuk teman-teman nih, jadi gini, yang lebih mudah ya supaya teman-teman itu bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah aku bahas di sini ya. Untuk teman-temanku yang burungnya sudah, ini ya, saya katakan sudah ditemukan settingannya ya, yang harapannya hanya saat kita mau lombakan supaya burung punya tenaga bagus, teman-teman cukup berikan madu itu secukupnya ya. Mau lomba H-3 atau saat mau dilombakan, menyesuaikan. Karena ini bentuk dari glukosa ini tadi ya, madu ini tadi, itu fungsinya memang untuk tenaga.
Maka jangan terlalu berlebihan. Nantinya kalau berlebihan malah burungnya meletik-meletik nanti. Kebesaran tenaga, gitu ya. Nah, nanti kebesaran tenaga malah kerjanya nggak karuan. Nah, untuk teman-temanku yang mungkin burungnya masih burung yang gambling nih, ya, belum temukan settingannya, maka untuk menstabilkan birahinya, teman-teman bisa pakai minyak ikan. Nah, nanti baru kalau mau digantangkan kita berikan dia madu secukupnya saja. Teman-teman tuh cukup seujung korek itu ya, lidi itu kan kecil tuh ya. Nah, segitu kita campurkan ke air minum burung, atau teman-teman berikan itu ke jangkrik. Sebelum 1-2 jam sebelum jangkrik itu kita kasihkan ke burung, kita kasih dulu madu. Atau teman-teman suntikkan saja ke jangkrik. Tapi menurut saya ya, pengalaman saya nih, kalau dia tuh madu alami, kita agak kesulitan untuk memasukkan madu itu ke dalam sepet dan kita keluarkan itu agak kesulitan. Maka banyak-banyak itu kalau aku sih sukanya ya cukup ditaruh di tempat air minum saja ya. Untuk seujung korek itu kita masukkan ke cepuk 50 cc atau 50 mili. Ini ya kayak cepuk nomor 2 gitu ya. Teman-teman bisa kasihkan di situ. Gitu ya teman-teman ya. Intinya manfaat dari madu untuk menaikkan stamina, tenaga. Pengertiannya seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan telepon saya. Sukses selalu. Madu itu fungsinya untuk menambah tenaga. Jadi saran saya jangan terlalu banyak. Kecuali untuk burung-burung yang fungsinya itu kita pelihara untuk dinikmati seni terbangnya, seperti mana merpati dan juga burung keket. Dia terbang itu untuk stamina dia. Gitu ya teman-teman ya.